Caranya hanya satu, bagaimana mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Adik-adik harus wajib belajar, tidak boleh malas mencari tahu apa itu bullying. Jadi dari pengertiannya, dampaknya, akibatnya apa, itu adik-adik harus wajib mengetahui, mencari tahu kalau belum tahu. Karena di sini sudah mengadakan, di sini sosialisasi, adik-adik wajib mendengarkan. Di sini Kak Intan ada beberapa pengertian garis besar bullying, akibatnya apa, dampaknya seperti apa. Adik-adik harus mendengarkan sebentar lagi yang akan ditayangkan. Nanti kita mengulang kembali. Oke ya? Lagu yang tadi tuh ya. Pernah menyaksikan perundungan atau bullying seperti itu? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan, ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, mengolok, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih. Misal, badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat kepada orang lain yang lebih lemah. Tindakan ini juga biasanya dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kenapa bisa ada perundungan? Biasanya karena pelaku bully merasa dengki atau dendam, kemudian melampiaskannya pada korban yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi di mana saja, saat istirahat atau pulang sekolah, di jalan, ataupun di rumah. Nah, kenali nih 3 jenis bullying yang dapat terjadi. Pertama, verbal atau melalui ucapan, seperti pemanggilan nama julukan yang kurang baik, merendahkan, rasis, dan juga mengancam. Kedua, fisik, seperti memukul, menendang, memalak, mencuri, atau sentuhan yang tidak diinginkan, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, cyber atau dunia maya, yaitu dengan menggunakan sosmed, messaging, email untuk menghina, mempermalukan, dan juga mengancam. Semua tindakan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korbannya menderita stres, bermasalah secara sosial, hingga bisa jadi bunuh diri jika tidak tahan lagi. Anak yang dibully setelah dewasa mungkin akan tumbuh menjadi pelaku bully juga. Sehingga masalah sosial dan penderitaan akibat perundungan ini makin menyebar dan bertambah banyak di masyarakat. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi perundungan? Jangan dibiarkan ya, karena perundungan bisa jadi makin parah kalau dibiarkan. Jika kamu korbannya, segera laporkan ke orang tua, guru, maupun pejabat daerah seperti RT atau RW agar dapat segera diatasi. Jika kamu saksinya, sama juga, segera laporkan. Ini bukan artinya kamu tukang ngadu ya, tapi itu namanya kamu peduli terhadap sesama. Terus boleh nggak kamu coba langsung hentikan di tempat? Sebaiknya jangan. Jika kamu belum tahu cara mengatasi hal ini, situasinya mungkin bisa jadi lebih parah. Misal, kamu yang jadi sasaran atau pelaku bully menghukum korban setelah kamu pergi. Tapi, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi anak yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan stop perundungan. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.